Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, berjumpa lagi ya dengan Bu Endah Septiani dalam mata pelajaran sosiologi untuk kelas 11. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang penyebab-penyebab masalah sosial. Jadi, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah setelah menyaksikan tayangan video ini, peserta didik dapat menganalisis penyebab masalah sosial dengan sikap kritis. Kita mulai ya pembelajarannya ya. Nah, jadi setiap masyarakat itu pasti mengalami perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi itu pasti akan membawa masalah sosial yang mengakibatkan perubahan-perubahan terhadap nilai-nilai kemasyarakatan lama yang dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman sekarang. Munculnya masalah sosial itu dapat dipicu oleh dua faktor, yaitu yang pertama adalah akibat perubahan sosial. Masalah sosial dapat timbul apabila terdapat perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan dalam segi demografi atau kependudukan, ekologi, maupun dari perubahan kultural. Kemudian, faktor yang kedua dari munculnya masalah sosial adalah akibat pembangunan sosial. Pembangunan sosial sebenarnya dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Namun, apabila pembangunan ini tidak sesuai dengan rencana yang matang yang telah tersusun sebelumnya, maka akan menimbulkan masalah sosial bagi masyarakat yang merupakan target dari pembangunan tersebut. Itu tadi ya, dua faktor penyebab masalah sosial. Yang pertama adalah akibat perubahan sosial dan yang kedua adalah akibat pembangunan sosial. Kemudian kita berlanjut pada sumber dari penyebab masalah sosial. Menurut Suryono Sutanto, sumber penyebab masalah sosial diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah masalah sosial yang berkaitan dengan faktor ekonomi, yang menunjukkan ketidaksesuaian seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Masalah-masalah sosial yang disebabkan karena ekonomi diantaranya adalah kemiskinan, kemudian pengangguran, kemudian ketimpangan ekonomi, dan banyaknya anak jalanan yang tersebar di berbagai sudut-sudut kota. Itu adalah berbagai contoh masalah sosial dari segi ekonomi. Kemudian masalah sosial yang kedua yang berkaitan dengan faktor biologis yang menunjukkan ketidaksesuaian antara keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis atau fisik masyarakat. Antara lain penyakit menular, kemudian penyakit-penyakit baru yang muncul seperti saat ini adanya COVID-19 yang menyebar dan menular ke seluruh penjuru dunia. Ini merupakan masalah sosial yang disebabkan oleh faktor biologis. Kemudian berbagai makanan-makanan yang tidak sehat seperti junk food atau makanan sampah yang semakin masif perkembangannya di negara-negara berkembang itu menimbulkan berbagai masalah-masalah sosial yang berkaitan dari segi biologis. Kemudian masalah sosial yang ketiga adalah masalah sosial yang berkaitan dengan faktor psikologis yang menunjukkan ketidaksesuaian antara lingkungan yang berpengaruh terhadap ketidakstabilan mental atau kejiwaan masyarakat. Nah, antara lain masyarakat banyak yang terkena stres, kemudian depresi, tekanan batin, sehingga berujung pada bunuh diri. Seringkali tekanan-tekanan yang ada dari
sekitar tidak mampu ditopang oleh diri manusia sehingga mengganggu mental maupun kejiwaannya, akan menimbulkan masalah sosial yang bersumber dari segi psikologis. Kemudian yang keempat adalah masalah sosial yang berkaitan dengan faktor budaya yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan nilai atau norma dan kepentingan sosial akibat adanya keheterogenan atau multikultural, antara lain konflik-konflik yang terjadi antar suku, kemudian diskriminasi gender, kemudian perceraian, dan kenakalan remaja. Jadi masalah sosial yang bersumber dari kebudayaan ini menunjukkan adanya proses pelaksanaan nilai dan norma dan kepentingan sosial akibat adanya proses perubahan sosial dan pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Jadi nilai dan norma disandingkan dengan masyarakat multikultural. Kemudian yang kelima, menurut Suryono Sukanto adalah masalah sosial yang berkaitan dengan faktor sosial itu sendiri, yang menunjukkan adanya nilai atau norma yang tidak diakomodasi dalam setiap perilaku individu, seperti adanya pelecehan seksual yang sedang marak, yang sedang menimpa anak-anak di bawah umur, kemudian adanya kriminalitas yang sangat masif terjadi di perkotaan, kemudian ada juga perilaku korupsi yang dilakukan oleh berbagai pejabat yang ada di tanah air yang merugikan negara, baik secara material maupun secara fisik. Nah, itu tadi ya adalah 5 sumber penyebab masalah sosial menurut Suryono Sukanto. Kemudian ada lagi 4 jenis masalah sosial atau sumber masalah sosial menurut ahli sosiologi yang bernama Daljuni. Jadi ada faktor-faktor penyebab masalah sosial. Yang pertama adalah faktor alam atau ekologis, atau bisa disebut juga dengan geografis. Nah, faktor ini menyangkut gejala yang menipisnya sumber daya alam karena keserakahan manusia yang mengeruk sumber daya alam secara berlebihan. Nah, sehingga menimbulkan masalah-masalah dari segi ekologis atau dari segi lingkungan. Kemudian yang kedua adalah faktor biologis. Nah, dalam artian ini kependudukan ya. Jadi faktor ini menyangkut bertambahnya jumlah penduduk dengan pesat yang dirasakan secara nasional, regional maupun lokal. Maka dari itu, dari pemerintah sendiri sudah menggalakkan keluarga berencana, yaitu 2 anak saja cukup. Kemudian yang ketiga adalah faktor yang menyangkut tentang budayawi, yaitu berkaitan dengan berbagai keguncangan mental dan bertalian dengan penyakit kejiwaan atau sosial, berkaitan dengan kebijaksanaan ekonomi dan politik yang dikendalikan untuk masyarakat. Kemudian faktor terakhir atau yang keempat adalah faktor sosial yang berkaitan dengan kebijaksanaan ekonomi dan politik yang dikendalikan untuk masyarakat. Nah, itu tadi anak-anak berbagai penyebab masalah sosial ya, faktor-faktor penyebabnya gitu ya. Nah, semoga bisa dipahami ya. Untuk materi hari ini kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya, masih dalam materi masalah sosial. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.